Nah, kemudian kita tambahkan tugas di sini. Add an activity or resources untuk tugas. Assignment, ya kita pakai assignment. Nah, assignment name-nya ini kita sesuaikan, misalkan tugas 1, misalkan seperti itu. Mau dikasih description, monggo silahkan. Ya, kalau di sini, misalkan kalau contoh tugasnya, misalkan ini saya copy aja biar langsung. Kalau mau diupload filenya juga boleh. Jadi di sini kasih aturannya apa. Silahkan buat di misalkan lembar folio bergaris, kemudian diubah ke PDF gitu ya. Kemudian diupload aturan-aturannya, maksudnya soalnya. Nah, atau misalkan perhatikan video di sini. Nah, ini kita display juga bisa, di undisplay juga bisa. Kenapa? Karena kalau dicentang displaynya memang nanti akan muncul banyak sekali ya. Scroll, kita muncul scrolling ya, kita terlalu banyak, nanti ini kita undisplay gitu ya. Kemudian availability-nya, ketersediaannya itu mulai dari kapan. Nah, ini misalkan 28 Agustus hari ini ya. Kemudian due date-nya itu sampai kapan? 1 minggu biasanya. Nah, setelah melewati due date itu ada namanya cut off date ya. Kalau due date ini masih bisa mengumpulkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meng-cut atau istilahnya benar-benar tidak bisa, mahasiswa itu tidak bisa mengumpulkan kalau sudah melebihi batas waktu, maka pilihnya yang cut off date gitu ya. Due date ini misalnya 4, cut off date-nya kalau ini kita kasih kesempatan, jadi misalnya yang ini berarti kita kasih 3 hari gitu. 1, 2, 3, tanggal 7 September gitu ya. Nah, jam berapa? Misalkan kita batasi sampai 23.59 misalnya. Nah, maka setelah tanggal ini, maka dia tidak akan bisa mengupload filenya ya. Jadi kalau di psikologi itu namanya log ya. Ada nggih? Di psikologi itu ada log ya, dikunci gitu ya. Maka itu bisa di setting ya, di sini. Nah, batas antara due date dan cut off date ini ketika mahasiswa mengumpulkan di sini maka akan muncul tulisannya late, terlambat. Tapi masih bisa diupload. Nah, nanti tinggal hak prerogatif dari Bapak Ibu dosen mau memberikan nilai apa tidak di situ. Kalaupun bisa diberi nilai, mungkin ada pengurangan nilai. Oke, kemudian sampai di sini bisa dipahami ya, untuk ketersediaan tampilan dari tugas. Ya. Kemudian submission types. Nah, di sini apakah bentuknya online text? Nanti kalau disediakan, maka mereka bisa langsung mengetik di LMS ini. Ya. Tapi kalau hanya file submission, maka ini silahkan dicentang. Kemudian ada jumlah uploadnya berapa kali. Nah, nanti kalau misalnya filenya ya ada beberapa file gitu ya. Biasanya kalau saya kasih 3 ya, karena kalau mahasiswa itu kadang kesalahan ya. Jadi sebenarnya bisa di-upload ulang ya, di resubmit ulang. Tapi kalau misalkan kita inginkan 3 ya 3 kita batasi. Jadi lebih dari 3 nggak bisa. Kemudian maksimum submission size-nya ini maksimal memang 20 MB. Kemudian accepted file types-nya, nah ini kita bisa pilih ya. Kalau kita atur, kalau kita tidak setting no selection, berarti bisa semua file, termasuk video, termasuk macam-macamnya lah ya. Tapi kalau di sini kita setting misalkan dokumen file ya, dokumen file, kemudian kita bisa pilih yang khusus dokumen, PDF atau Word.
Nah, misalkan di sini ya, yang modelnya seperti ini. Nah, misalkan tempat ini ada PDF, ada RTF dokumen, ada Word 2007 dokumen, ya, kemudian Word dokumen DOC. Nah, ini bisa kita spesifikkan di situ. Kalau sudah, tinggal di save and save change. Ya, save change. Jadi ada dokumen PDF, RTF, dan DOCX. Ya, itu yang diizinkan. Kemudian feedback types. Nah, feedback types ini untuk memberikan komentar. Jadi kalau misalnya apakah bisa dikasih komentar pada komennya di tugasnya itu, kalau iya dicentang. Yang offline bagaimana? Grading worksheet, ya, dicentang saja semua. Oke. Nah, ini ya, kalau misalkan memberikan feedback dalam bentuk file juga bisa, ya. Oke, kemudian comment inline, ya, ini langsung ke apa namanya, ke tugasnya gitu. Itu kalau misalkan di yes-kan, maka nanti dia akan bisa memberikan komen langsung ya di tugas. Oke, feedback. Kemudian ada, nah ini kalau ini tidak usah ya. Ini submission settingnya. Grupnya, kalau misalkan kita buat beberapa grup gitu ya. Terus notification, nah, perlu nggak dinotifikasi? Nah, ini nanti apa namanya? Notify ke student ya, default setting for notify student, yes ya. Jadi ini otomatis kalau ini kita setting yang atas ini, nanti rame nanti email kita gitu ya. Jadi kita setting yang bawah saja. Kemudian grid. Nah, di sini kita bisa atur ya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi ada namanya rubrik ya. Ada simple direct grading, marking guide, kemudian rubrik. Nah, ini bisa kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau simple direct grading ini jadi menilai langsung poin ya. Oke, kemudian marking grade ya, sesuai dengan grade ya. Maksudnya sesuai dengan apa ya, poin yang di kayak semacam pilihan gitu. Seperti itu. Kemudian rubrik. Ini juga menggunakan rubrik. Oke. Coba ini kita pakai rubrik ya. Kemudian ini kita grade kategorinya tugas, diskusi, kuis. Nah, grade tupasnya ini kita tidak setting. Kemudian ini kita abaikan saja. Kemudian activity completion-nya yang kita pilih yang bawah. Jadi student must view this activity to complete it. Kemudian dan student must submit to this activity to complete it. Ya. Nih, kalau sudah tinggal kita. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Restrict ya. Ini kita coba rubrik ya. Rubrik ini belum kita setting ya. Kalau di sekolah kita biasanya ada kita buat ya rubriknya. Nah, ini nanti kita buat habis ini. Kita klik read, save, and return to course. Nah, di sini akan muncul tugas. Oke, nah di sini caranya untuk membuat rubrik. Ini kan sudah kita buat ya. Kita klik tugas 1. Kemudian klik tanda gear. Nah, di sini ada pilihan apa nih? Advanced grading. Nah, kita pilih yang advanced grading ya. Nah, di sini ada pilihan, ada define new grading form from scratch, jadi memulai dari nol. Kalau ini create a new grading form from a template, jadi kalau sudah ada template-nya. Ya, jadi di sini saya ulangi lagi posisinya, Bapak Ibu harus masuk setelah kita buat tugas.
Di sini kita klik tugas, kemudian tanda gear, advance grading. Nah, di sini kita pilih yang define new grading form from scratch. Ya. Nah, di sini kan rubrik tugas. Oke, nah di sini kita buat kriterianya. Nah, di sini sudah saya share ya, rubrik contohnya. Di apa namanya, di Google Drive tadi. Oke, sampai di sini. Nah, ini ada presentasi tujuan analisis ketepatan waktu gitu. Nah, ini contoh gitu, rubrik yang nanti kita akan setting di sini. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita masukkan ya, di sini apa namanya? Kita masukkan rubrik yang pertama adalah presentasi. Nah, di sini ada pilihan ascending by number of point. Jadi 0, 1, 2 gitu ya. Poinnya di sini kan 30, 25. Ini kan kebalikan nih Bapak Ibu. Ya, ini dari besar ke kecil. Ya, kalau ini kita bisa atur ya. Descending by number of point. Ya, jadi nanti poinnya kita atur yang besar ya. Nah, ini presentasinya apa? Kita copy. Kok bisa? Poinnya di sini kita setting 30. Kalau kita tambahkan level, ini kita klik di sini. Nah, nanti dia akan menambah 25, 25 gitu. Nah, seperti ini. Kemudian menambahkan add criterion di sini. Kemudian nanti dia akan nambah lagi kriterianya. Di sini kita buat misalkan tujuan. Primori. Ini tak buat 2 saja gitu. Biar enggak terlalu panjang. Kenapa? Dia memfasilitasi kalau kita ingin memberikan pilihan ganda. Pilihan ganda. Jadi tugasnya itu bentuknya pilihan ganda gitu. Ya, nanti masanya kuis, Bu. Jadi bukan ke ininya, tapi kuis. Ini saya buat satu lagi ya, Bu ya, biar genep.
Pakai Blackboard sama seperti itu juga bisa juga. Kan? Kayak psikologi bisa. Kan psikologi juga bisa pakai Blackboard juga nih. Nah, itu bisa juga kalau di import bisa. Saya dulu pakainya Exam View. Oke, seperti ini. Kemudian apakah nanti display ini akan menampilkan di description ke studentnya apa tidak? Ini bisa di uncheck atau di checklist gitu ya. Jadi standarnya ya dicentang semua aja ya. Jadi biar biar bisa dilihat oleh mahasiswa. Gitu ya. Kalau sudah, save rubrik and make it ready. Gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini tugas rubriknya sudah kita sematkan. Coba kita rule sebagai student. Nah, ini seperti ini. Add submission. Oke, ini saya upload PPT gitu. Kemudian, nah ini bisa di remove. Ya, jadi mahasiswa itu bisa meremove submissionnya. Ya, jadi sebenarnya kalau satu pun nggak apa-apa. Tapi kalau psikologi itu kan nggak bisa gitu. Psikologi itu kalau sudah upload, ya revision 1, revision 2 gitu ya. Maka kalau di sini bisa di remove. Ya. Oke, kita coba tampilan dosen bagaimana. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada submit. Kita view all submission. Sini tampilannya bisa geser. Bisa. Jadi ini kita bisa lihat yang nggak submit juga. Grid kita klik. Nah, ini bisa dikelompokkan jadi kelas A gitu. Kalau visible group ya kita aktifkan. Nah, itu tadi ya. Kalau coba ya. Harusnya sudah. Oh tidak Bu, sesuai dengan name, abjad nama. Ribon? Nah itu. Ya nanti diekspor ke Excel, diubah sort by name gitu. Itu bisa juga. Nah ini kita klik grade ya. Kemudian, nah ini tinggal kita kasih nilai. Hampir sama seperti psikologi. Ini kita bisa kasih komen gitu. Ini ada feedback komen ya. Oke, kita tugasnya. Nah ini sayanya bisanya cuma mengunduh gitu. Nah ini good misalkan. Ini bagus, sudah sesuai gitu. Oke, kalau sudah di sini ada save change misalkan. Di notif student apa tidak di sini bisa diatur ya. Nah, ini sudah ternilai. Kemudian kita lihat view all submission. Nah, ini nilainya 90 poin ya.
Ya, seperti itu. Itu kalau kita sebagai teacher ya atau dosen ya, kita bisa menilai langsung. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Mengenai tugas, kalau nanti tugas yang tidak pakai rubrik ya, nanti ya ini juga apa namanya, menilai secara manual. Oke.